Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Wulandari dengan NIM 23060300073. Di sini saya akan memaparkan tugas, yaitu peran enzim dalam metabolisme. Tugas yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi kimia. Enzim merupakan biomolekul yang mengkatalis reaksi kimia, di mana hampir semua enzim adalah protein. Pada reaksi-reaksi enzimatik, molekul yang mengawali reaksi tersebut disebut substrat, sedangkan hasilnya disebut produk. Struktur enzim. Yang kedua ada struktur enzim. Struktur enzim terdiri dari dua komponen, yaitu bagian pro atau disebut apoenzim dan bukan dari bagian protein atau gugus prostetik. Apoenzim ini terbentuk dari protein serta bisa dengan mudah berubah. Perubahan ini dapat terjadi tergantung pH serta suhu. Sementara itu, pada gugus prostetik bisa dikatakan sebagai gugus yang sudah tidak aktif lagi. Di dalam zat ini terkandung berbagai macam unsur logam, yaitu magnesium, natrium, besi, dan mangan. Akan tetapi di dalam prostetik ini terdapat juga bahan-bahan organik yang bukan termasuk protein, misalnya vitamin B. Yang kedua ada sifat-sifat enzim. Sifat yang pertama yaitu enzim aktif dapat dalam jumlah yang sangat sedikit. Yang kedua yaitu dengan kondisi stabil, enzim tidak akan terpengaruh pada reaksi yang ada. Yang ketiga yaitu enzim tidak mempengaruhi keseimbangan reaksi. Selanjutnya kerja katalis enzim spesifik. Yang selanjutnya lagi enzim tersusun atas protein. Enzim merupakan biokatalisator. Enzim dapat digunakan berulang kali atau reusable. Enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible. Yang selanjutnya ada enzim merupakan koloid. Yang selanjutnya ada yang terakhir tidak menentukan arah reaksi. Yang C ada klasifikasi enzim. Klasifikasi enzim itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hidrolase. Hidrolase juga masih dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada karbohidrase. Karbohidrase merupakan enzim yang mengeluarkan golongan karbohidrat. Kelompok ini dipecah lagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada amilase, yang kedua maltase, sukrase, laktase, selulase, dan paktinase. Di situ sudah ada tertera apa itu amilase, apa itu maltase, apa itu sukrase, dan lain-lain. Yang B ada estrase. Estrase merupakan enzim-enzim yang mengurai golongan ester. Contohnya ada 2, yaitu lipase dan fosfatase. Lipase adalah enzim yang menghancurkan lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Yang kedua ada fosfatase dengan namanya sendiri, enzim, yaitu enzim yang memproses suatu ester hingga terlepas asam fosfat. Yang C ada proteinase atau protese. Proteinase atau protese yaitu enzim-enzim yang menghancurkan golongan protein. Dibagi menjadi 3 lagi contohnya. Yang pertama ada peptidase, yang kedua ada gelatinase, yang ketiga ada renin. Peptidase adalah enzim yang memproses peptida menjadi asam amino. Yang kedua ada gelatinase atau yaitu enzim yang mengurai gelatin. Yang ketiga ada renin, adalah enzim yang memecah kasein dan susu. Nah,
klasifikasi enzim yang kedua yaitu oksidase dan reduktase. Oksidase dan reduktase adalah enzim yang membantu dalam proses oksidasi dan reduksi. Ini masih dibagi menjadi oksidase dibagi menjadi dua, yaitu dehidrogenase, yaitu enzim ini memegang peran penting dalam mengubah zat-zat organik menjadi hasil-hasil oksidasi, maaf. Katalis katalase adalah enzim yang dapat Katalase adalah enzim yang dapat melakukan atau menguraikan terhadap hidrogen peroksida menjadi oksigen serta air. Demolase, yang ketiga ada demolase. Demolase adalah enzim-enzim yang mengurai ikatan C dan C mengikat C dan C mengikat N. Dan beberapa ikatan lainnya. Enzim demolase dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada karboksilase, adalah enzim yang mengurai asam pirufat menjadi asam asetaldehida. Yang kedua ada transminase, yaitu enzim yang memindahkan gugus amino dari suatu asam amino ke suatu asam organik sehingga yang terakhir ini berubah menjadi suatu asam amino. Kita membahas enzim, yang kedua kita akan membahas tentang metabolisme. Metabolisme merupakan sekumpulan reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup. Reaksi-reaksi ini meliputi sintesis molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil atau anabolisme, dan menyusun molekul besar dari molekul yang lebih kecil yaitu katabolisme. Beberapa reaksi kimia tersebut antara lain respirasi, glikolisis, fotosintesis pada tumbuhan, dan sintesis protein. Dengan mengikuti ketentuan bahwa suatu reaksi kimia akan berjalan lebih cepat dengan adanya asupan energi dari luar, umpamanya pemanasan. Maka seyogyanya reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh manusia harus diikuti dengan pemberian panas dari luar. Yang setelah itu kita akan membahas tentang cara kerja metabolisme. Cara kerja metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah proses pengolahan atau pemecahan nutrisi serta pembakaran kalori makanan untuk kemudian digunakan oleh tubuh sebagai energi. Sedangkan anabolisme merupakan proses pembaharuan dan memperbaiki sel-sel tubuh melalui pembakaran kalori menggunakan energi yang dihasilkan tubuh melalui proses katabolisme. Jadi mereka ini saling berhubungan. Yang ini anabolisme ada contohnya. Jika Anda mengkonsumsi lebih banyak kalori dari makanan atau minuman, maka tubuh akan menyimpan lebih banyak energi yang dihasilkan sebagai jaringan lemak. Yang kedua, kita akan membahas tentang hal-hal yang mempengaruhi metabolisme tubuh. Tingkat metabolisme tubuh atau seberapa banyak kalori yang dibakar oleh tubuh untuk menghasilkan energi umumnya berbeda-beda pada setiap orang. Jadi beberapa hal-hal yang mempengaruhi faktor metabolisme tubuh. Yang pertama ada ukuran dan komposisi tubuh. Yang kedua ada jenis kelamin. Yang ketiga ada usia. Yang keempat ada genetik. Yang kelima ada suhu. Yang keenam ada asupan kafein dan stimulasi. Yang ketujuh ada hormon. Yang kedelapan ada kehamilan. Yang kesembilan ada konsumsi makanan dan minuman. Dan yang terakhir ada tingkat aktivitas. Yang ketiga kita akan membahas tentang gangguan pada metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh yang sehat berlangsung secara seimbang, tidak terlalu tinggi
maupun tidak terlalu rendah. Namun, proses metabolisme terkadang dapat mengalami gangguan. Berikut adalah beberapa jenis penyakit atau kondisi yang dapat membuat metabolisme tubuh terganggu. Yang pertama ada penyakit tiroid. Yang kedua ada sindrom metabolik. Dan yang terakhir ada kelainan metabolisme bawaan. Setelah kita belajar tentang enzim dan metabolisme, kita beralih ke peran enzim dalam metabolisme. Sebagai petanda pembantu dari reagensia, enzim bekerja dengan memperlihatkan reagensia lain dalam mengungkapkan senyawa yang dilacak. Senyawa yang dilacak dan diukur sama sekali bukan substrat yang khas bagi enzim yang digunakan. Selain itu, tidak semua senyawa memiliki enzimnya, terutama senyawa-senyawa sintetis. Oleh karena itu, pengenalan terhadap substrat dilakukan oleh antibodi. Adapun dalam hal ini, enzim berfungsi dalam memperlihatkan keberadaan reaksi antara antibodi dan antigen. Contohnya penggunaan sebagai berikut. Yang pertama ada pada teknik immunenzimatik atau ELISA. Immunenzimatik ELISA. Antibodi mengikat senyawa yang akan diukur, lalu antibodi kedua yang sudah ditandai dengan enzim akan mengikat senyawa yang sama. Kompleks antibodi, senyawa antibodi ini lalu direaksikan dengan substrat enzim. Hasilnya adalah zat berwarna yang tidak dapat diperoleh dengan cara imunosupresi biasa. Zat berwarna ini dapat digunakan untuk menghitung jumlah senyawa yang direaksikan. Enzim yang lazim digunakan dalam teknik ini adalah peroksidase, fruktase alkali, glukosa oksidasi, amilase, galaktosidase, dan asetilkolin transferase. Yang kedua ada pada teknik EMIT atau enzim multiple immunochemistry. Chemistry test molekul kecil seperti obat atau hormon ditandai oleh enzim tepat di situs katalitiknya, menyebabkan antibodi tidak dapat berikatan dengan molekul obat atau hormon tersebut. Enzim yang lazim digunakan dalam teknik ini adalah lisozim, maladehidrogenase, dan gluksa 6-fosfat dehidrogenase. Terima kasih. Sekian pemaparan isai dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.